Ya, sampai di sini apa ada pertanyaan? Any questions? Yep. Oke. Oke, yang single dan plural ini ya. Oke. Now I want to ask you one question. Aku mau tanya satu pertanyaan. Kira-kira apa sih yang bisa dihitung satu dan lebih dari satu di dunia ini secara umum, Mbak Mif? Ya, yang bisa dihitung satu-satuannya gitu di dunia ini secara umum apa ya? Iya. Ini ya, maksudnya when you look at it ya, ketika Mbak Mifta lihat itu bisa dihitung apa yang biasanya dihitung di dunia ini. Ya, jari. Sebentar ya, aku ngecas nyalain ini dulu. Oke. Okay. Ya, jari. Nah, jari bisa dihitung. Apalagi di dunia ini yang bisa dihitung kira-kira? Umur. Oke, okay, that's good ya. Ayo coba lagi, coba lagi. Apa lagi? Roda? Ya, ya, betul, betul. Oke, betul sekali. Jadi eh, apa aja tadi yang bisa dihitung? Ya, roda. Roda bahasa Inggrisnya adalah. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Roda, wheels ya. Wheels, oke. Eh, apa lagi ya? Mata bisa dihitung. Ya, bahasa Inggrisnya mata. Eye ya. Atau eyes. Ya, itu dia. So, kita bisa simpulkan dalam bahasa Inggris tadi kita bilang kalau satu atau lebih dari satu itu diperhitungkan. Which means ada bentuk yang sedikit berubah ketika benda itu satu atau lebih dari satu. Ya, itu dia. Betul sekali, ditambahin S. Maka kalau Mbak Mifta lihat roda, rodanya lebih dari satu, entah itu 2, 3, 4, 5, 1000 ya, kita bilangnya roda-roda. Dalam bahasa Inggris wheels, yang artinya ya rodanya lebih dari satu. And then untuk mata ya, mata hmm, kita punya dua mata, then we say eyes instead of eye. Ya kalau eye berarti satu doang matanya. Ya kita punya dua ya, luckily ya, beruntung sekali. Oke, jadi ini maksudnya ya, single and plural. Oke, untuk materi ini namanya adalah, excuse me, ini kita sebut dengan nouns ya, atau kata-kata benda. So, nouns apa yang dimaksud dengan nouns? Nouns adalah kata-kata benda. Sampai di situ dulu pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bahas tentang pelaku. Nah, kita dapat nih si pelaku ada I, you, we, they, she, he, it dan nama orang. Oops. Oke. And then kita punya apa lagi? Ada look ya, yang mari kita bahas look. Look adalah kata kerja. Dia termasuk kata kerja. Kenapa? Kita bikin ini aja kata kerja. Kenapa dia termasuk kata kerja? Karena kata kerja itu adalah sesuatu hal yang kita kerjakan. Nah, yang jadi perhatian adalah terkadang kita mengerjakan sesuatu yang tidak terlihat. Kira-kira apa ya? Ya, kita mengerjakan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak kelihatan. Ayo, coba. Kedip kelihatan. Ya, kedip bahasa Inggrisnya adalah blink. Oke. Okay? Kelihatan. Ayo. Coba aku tanya ya. Kira-kira kalau kangen kelihatan nggak?
kangen. Ini ada temennya lagi kangen, kelihatan gitu. Kangennya, dia ada action yang kelihatan. Yeah, what do you think? Ya? Yeah? Oh, keputus ya? Sorry. Oh, you texted me, ya. Yeah. Sekarang gimana, udah oke? Okay? Oke. Okay. Ya, tadi kita bahas kata kerja yang kerjaannya itu nggak kelihatan. Ayo. Biasanya terjadi di dalam diri kita. Let me ask you ya. Coba saya tanya ke Kak Mif, Mbak Mif ya. Kira-kira kalau kangen itu kelihatan nggak? Rasa kangen? Nggak kelihatan ya. Terus benci kelihatan? Nggak kelihatan ya, dia di dalam. Sometimes people ya, orang bisa ngomongnya itu agak ngegas ya, tapi ternyata dia nggak benci, tapi dia itu memang orangnya tegas. Nah itu dia, ada kata kerja action yang nggak kelihatan dan ada juga yang kelihatan. Kalau yang kelihatan, gampang sekali ya, dia tersenyum, dia berlari, berjalan, bekerja, memasak, berenang, and many other verbs ya, dan masih banyak lagi kata kerja yang kelihatan. Nah sekarang yang nggak kelihatan, silakan nanti eksplorasi sendiri Mbak Mif ya. Banyak sekali, oke? Okay? So untuk kata kerja, jadi kita bisa bagi dua ya, verbs ya, verbs biasa yang berupa action yang kelihatan. Lalu satu lagi adalah stative verbs. Stative verbs ini yang tadi kita bahas ya, ada orang yang suka, ada yang benci, ada yang kangen, rindu ya, menyayangi dan lain-lain. Mostly mereka itu disebut juga mental verbs. Jadi dia memang keadaan internal seseorang. Oke? Nah, untuk kata kerja, cara mengenalinya adalah dia bisa ditambahkan awalan me. Ya, memakan, oke, menyapu, satu lagi dia bisa ditambahkan awalan be atau ber, ya. Contohnya ya berdansa, berlari, apa lagi ya, bernyanyi dan lain-lain. Ketika misalnya Mbak Mif ini ketemu kata kerja baru, ya. Kata kerjanya mungkin dalam bahasa Inggris itu let's say arrange ya. Arrange, tahu artinya? Oh sorry, arrange. Nah ini dia. Artinya ya menyusun ya. Menyusun, bagus sekali. Nah ini bisa ditambahkan me. Maka sudah sepasti-pastinya ini adalah kata kerja karena ditambahin me awalannya. Oke, that's it. Dia tidak akan pernah berubah fungsi. Ya sampai di sini ngerti ya, gampang ya bahasa Inggris. Ke bawah banget. Excuse me, sorry. Digeser ke bawah dulu ya. Any questions? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Kalau gitu kata kerja nangkep ya. Kata kerja yang mana seperti apa. Terus ada juga ada at, tapi ini at kita nggak bahas dulu ya. At ini adalah salah satu bentuk preposition yang nanti akan kita bahas. Yang dimana kalau nggak ada at ini kalimatnya nggak akan proper atau nggak akan sempurna karena dia jadinya gantung. I look you ini nggak bisa. Ya dia perlu preposition. I look at you baru benar. Nah yang akan kita bahas adalah you-nya aja. Oke, selanjutnya kita bahas you. Kita letakkan di sini ya, you. You artinya adalah kamu ya, kamu. Nah hanya saja you di sini fungsinya adalah sebagai objek. Ya, objek
kalau didefinisikan adalah penerima perlakuan. Ya. Nah, itu dia penerima perlakuan. For instance, misalnya Mbak Miftah pergi ke kantor, naik apa? Naik mobil. Maka yang menerima perlakuannya adalah si mobil. Mbak Miftah cubit temennya, maka yang menerima cubitan siapa? Temennya. Nah, itu dia gampangnya ya. Penerima perlakuan. Dalam bahasa Inggris, penerima perlakuan itu dikenal sebagai objects. Ya, objects ada beberapa ya, yang dasar. Yang pertama I, itu kita konversikan menjadi me. Oke? You tidak berubah, tetap you ya. Jadi kalau ada orang bilang I miss you, ya berarti you sebagai objek, bukan lagi you sebagai si pelaku, karena dia posisinya di belakang. Ya, objek mostly dia di belakang posisinya. We itu berubah jadi us. Oke? They jadi them. She jadi apa? Do you know? Tahu? Bagus sekali. Kalau he jadi? Bagus sekali. Kalau it jadi? Tetap it. Ya, jadi yang tetap tidak berubah ada you dan it. Yes. Oke? Nah, ini boleh dicatat dulu ya. Oke, then. Nah, sekarang coba Mbak Miftah bikin ke dalam bahasa Inggris, saya masak telur. Oke, tidak apa-apa. Perfect. Betul, egg. Ya, iya, iya, betul. Itu udah sempurna banget. Eh, ya, itu udah sempurna. Jadi, I cook egg. Ya, ini sempurna. Namun bisa ditambahkan detail. Seperti apa detailnya? Ini dia. I cook an egg. Saya masak sebuah telur. Jadi, an ini untuk menyebutkan kalau yang dimasak telurnya satu. Now, sekarang saya tanya, Mbak Miftah kalau masak telur berapa banyak? Satu, oke. Maka bener ya, I cook an egg. Nah, kalimat ini merupakan salah satu bentuk dari klausa. Nah, klausa terkadang bentuknya seperti ini. Dia seperti gantung atau tidak selesai. Ya, karena sentence adalah bentuk selesai dari sebuah klausa. Seperti apa bentuknya? I cook an egg every morning before I go to work. Ini dia. Ini namanya kalimat. Saya masak sebuah telur setiap pagi sebelum saya berangkat kerja. Oke? Sampai di sini? Oke, apakah ada kebingungan? Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi dicatat ya. Kadang gini, kita waktu belajar ya, itu nangkepnya mungkin paling bagus itu sekitar 75 atau 80 atau bahkan 90%. Nah, sisanya beberapa persen supaya 100% lagi, tipsnya ada. Nah, tipsnya coba Mbak Miftah nanti jelasin ke orang lain siapapun. Itu yang Mbak Miftah mau bantu untuk jelasin lagi ya supaya mereka belajar sekalian mungkin, atau bisa jelasin ke saya. Oke? Coba jelasin misalnya apa itu klausa. Nah, nanti
nanti silakan Mbak Mafita jelasin ke saya. Oh, klausa itu gini loh, Kak. Klausa adalah kalimat yang dia itu bentuknya seperti gantung tapi sudah selesai atau sudah lengkap kalimatnya. Dan bisa ditambahkan detail lagi untuk supaya dia membentuk sebuah kalimat yang selesai atau kalimat yang komplit. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, Mbak Miftah. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi sampai di sini ya. Lalu kita bahas lagi tentang sentence. Here we go. We have sentence. Sentence sama ya. Kalimat juga. Ups. Sentence. Dia kalimat, tapi kalimat yang lengkap. Sentence adalah kalimat yang lengkap. Dalam artian, sentence itu memiliki subjek ya. Subjek sebagai pelaku ya. Kata kerja sebagai kegiatan atau actionnya. Jadi pelakunya ngapain itu sudah lengkap ya. Lalu dilakukan ke siapa sebagai penerima action. Ya, dalam kurung objek. Nah, dan memiliki tambahan ya. Memiliki tambahan yang merupakan klausa lain atau kata keterangan. Boleh. Oke, coba diserap dulu, dirasa-rasa dulu dari penjelasan ini. Kalau ada yang menggantung, silakan tanyakan. Oke, then. Contoh kalimat untuk sentence. Nah, kita lihat ya. But I'm gonna need your help. Tapi saya akan butuh bantuan Kak Miftah. Bahasa Inggrisnya saya berjalan ke kebun binatang. Sorry, bukan saya deh. Dari tadi kayaknya saya terus ya. Mereka berjalan ke kebun binatang. Iya betul, they. Nah itu dia. Harus yakin. They. Oke. They. Ya. They go to zoo atau the zoo ya. Ya, they go to the zoo jalan kaki. Ayo, kalau ini cuma berangkat loh. Bukan jalan kaki, tapi berangkat atau pergi aja. Oke, nggak apa-apa ya. It's alright, nggak apa-apa. Enakan begitu. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu. jadi langsung dijelasin ya. Oke, they go to the zoo by foot. Ya, dengan jalan kaki. Atau bisa juga Mbak Miftah langsung bilang they walk to the zoo. Ya, kok betul sekali. Walk itu benar-benar jalan seperti ini ya. Ada run berlari ya. Ada juga sprint itu lari kenceng. Jadi kita pilih walk karena walk itu adalah berjalan. Cara pronounce walk adalah L-nya nggak usah disebut atau disebut samar aja. Jadi walk. Ya, L-nya hampir nggak ada. So, next time Mbak Miftah mau bilang, saya jalan ke pasar ya. I walk. L-nya nggak ada. I walk to the market. Gitu, oke? Nah, untuk pronunciation ya, untuk penyebutan, saya nggak saranin untuk di-stresskan dulu atau dipusingin dulu. Kenapa? Karena sometimes ada murid-murid saya yang nggak pede karena
mereka ketika ngomong bahasa Inggris itu nggak kedengeran kayak native speaker, kayak bule. Jadi mereka khawatir. Nah, padahal itu bukan hal yang penting ya untuk eh, accent ya, untuk logat bicara. So, nggak begitu penting. Yang penting itu apa? Yang penting bentuk grammarnya benar, posisinya benar, dan penyebutannya itu ya nggak begitu jauh ya. Jangan sampai kita mau bilang walk jadi apa? Jadi walk, jadi walk gitu. Nah, itu kan udah aneh ya. Oke, jadi jangan dipusingin dulu. Ini dia. They walk to the zoo. Oke. Ya, they walk to the zoo ini merupakan sentence ya yang bisa kita lengkapi. They walk to the zoo every day. Oke. Mereka jalan kaki ke kebun binatang every day. Enaknya apa ya? Hmm, iya, ya. Ya, mereka jalan kaki ke kebun binatang setiap hari for work mungkin, untuk kerja. Nah, begini penyampaiannya. Oke, kita bisa lihat untuk um, kalimat di sini, they walk to the zoo every day for work adalah sebuah sentence atau sebuah kalimat. Kenapa? Karena lengkap. Mereka jalan kaki. Jalan kaki kemana? Ke zoo. Kapan jalan kakinya? Mereka jalan kaki setiap hari. Untuk apa mereka jalan kaki ke kebun binatang? Untuk kerja, bukan untuk liburan. Oke. Sampai di sini, apakah ada kerancuan, kebingungan? Masih paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita ke sini. Oke. Jadi untuk frasa ya, untuk phrase kita bisa lihat ini ada contoh-contohnya ya. Noun phrase ya, frasa kata benda, an amazing dancer. Ini contoh-contohnya yang nanti bisa Mbak Miftah catat dan gunakan langsung. Oke? Ya, kita lihat di sini ada adjective yang merupakan kata sifat, ada verb kata kerja, ada preposition kata yang memposisikan objek yang ada di depannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang kurang dipahami sama Mbak Miftah. Ya, it's okay. Oh, okay. So, so if you look at this page ya, kita lihat di sini Mbak Miftah kan lihat ada apa aja ini, ada noun ya, ada adjective, ada verb, ada preposition. Oke. Now, apa ya yang kira-kira sulit untuk dipahami di sini? 1 2 3 4. Pick one. Pilih satu dulu. Oke, kata sifat ya. Jadi artinya Mbak Miftah udah ngerti ya. Kata kerja, kata benda udah ngerti ya. Kata kerja ya berarti kerjaan, kata benda itu berarti benda-benda ya. Lalu sekarang kita bahas kata sifat. Kata sifat itu apa dalam penggunaan yang sesungguhnya? Oops. Oke. Alright. Kata sifat atau adjective ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kata sifat adalah kata yang mensifati sesuatu. Jadi enaknya dalam bahasa Inggris title atau istilah yang ada pada suatu materi itu biasanya sudah menerangkan apa yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita bahas tentang adjective ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata sifat. Berarti dia sifat-sifat. Nah, sifat-sifat secara mudah kita pahami, ada sifat yang bagus, ada sifat yang tidak bagus atau tidak kita sukai. Misalnya,
orang-orang suka benda-benda yang harganya itu murah ya. Orang-orang tidak suka harga yang mahal, nggak suka ya. Atau Mbak Miftah kebalikannya mungkin. Sukanya mau yang mahal. Nggak juga ya. Nggak juga, oke. Nah, orang-orang suka benda-benda yang bagus ya. Tidak suka benda-benda yang jelek ya. Dia tidak suka. Lalu ada juga mungkin orang yang pengen tinggi ya. Dan orang-orang itu tidak mau pendek ya. Macam-macam kalau kita bahas untuk kata sifat. Dan mungkin ada ratusan ribu kata sifat di dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini tinggal kita terjemahkan aja ke bahasa Inggris ya. Kalau murah, kira-kira apa Mbak Miftah tahu bahasa Inggrisnya? No? Murah ya. Murah bahasa Inggrisnya adalah cheap ya. Oke, expensive adalah untuk mahal ya, expensive. Ya, dia lawan kata. Jadi kalau nanti Mbak Miftah you want to take this very seriously. Jadi Mbak Miftah mau sangat serius belajar bahasa Inggris. Belajarnya jangan tunggu ada kelas, tapi waktu di luar belajar juga. Caranya salah satunya mainin lawan kata. Jadi kalau ketemu tinggi, maka rendah. Ketemu gelap, lawan katanya apa? Terang. Ketemu dalam, berarti lawan katanya adalah dangkal. Seperti itu ya. Pintar berarti bodoh ya. Oke, bagus bahasa Inggrisnya adalah good. Yes, well done. Jelek adalah no. Itu bentuk negatif. Kalau Mbak Miftah menambahkan not, maka yang sedang digunakan adalah bentuk negatif, bukan bentuk lawan kata ya. Good lawan katanya adalah oke, good lawan katanya bad ya. Nggak apa-apa ya. Tinggi ya, tinggi ada dua ya. Tinggi itu ada yang tingginya seperti pesawat, which means dia nggak bersentuhan dengan daratan. Ada juga tinggi yang seperti tiang listrik. Jadi dari tanah ya, dari dataran, dari daratan ke atas ya, dia nempel. So jadi ada dua tinggi. Nah, silakan dipilih mau tinggi yang pesawat atau tinggi yang tiang listrik. Oke, kalau tiang listrik berarti tall ya. Ya. Lalu pendek adalah ya short ya. Good job. Nah, ini adalah kata sifat. Karena dia bisa mensifati sesuatu. Jadi di belakangnya itu Mbak Miftah bisa kasih sesuatu. Dan seringkali yang diberikan setelah kata sifat adalah kata benda. Contohnya cheap car ya. Mobil murah. Oke, mobil murah ya, cheap car. Jadi ini sudah bisa Mbak Miftah gunakan ya. Next time ketika Mbak Miftah lihat mungkin rumah ya, rumahnya besar, then you can say apa, rumah kalau besar berarti mahal ya. Jadi apa bentuknya? Expensive apa? Room. Expensive house. Ya. Rumah dalam bahasa Inggris bisa dua, satu house, satu home. Oke? Terus beda kedua itu. Home dan house itu beda. Oke? Kita letakkan di sini ya. House dan home itu berbeda. House. Kita ke sini ya. House adalah rumah.
atau bangunan, ya. Jadi rumah yang bentuknya itu bangunan, tapi kalau home itu rumah yang bukan bangunan, ya. Rumah yang bukan berupa bangunan. Nah, itu dia. Karena ada kalimat bagus ya, yaitu kurang lebih seperti ini. Home is where you are. Nah, rumah itu di mana kamu berada. So, ini adalah ungkapan puitis ya. Ya, rumah itu ya di mana kamu berada. Kalau kamu adanya di Jakarta, dan Jakarta akan jadi home saya gitu. Ya. Jadi rumah bisa juga keluarga, kurang lebih seperti itu ya. Kampung halaman berarti home village, bukan house village. Ya. Oke, jadi ini sudah bisa digunakan besok ketika Mbak Miftah lagi jalan-jalan misalnya ke mall ya, lihat restoran. Oh, restorannya kelihatannya mungkin mahal. That is an expensive restaurant gitu ya. Lalu lihat sepatu lari yang bagus, berarti bisa bilang good sports shoes ya, sepatu olahraga yang bagus ya. And then kita bisa lihat juga bangunan yang tinggi, maka bangunan yang tinggi adalah kata sifatnya dulu, tinggi, kata bahasa Inggrisnya adalah tall. Tall? Iya, tall house bisa ya. Tapi kalau if we talk about bangunan, bangunan dalam bahasa Inggris adalah tall building. Oops, excuse me ya. Tall building berarti bangunan yang tinggi. Begitu. Anyways, sudah jam 9.39. I think ya, cepet banget ya. Sorry karena kita mau 1 jam ya. Right? Atau mau dibikin 1,5 jam aja? Ya kalau sama saya biasanya kalau kita tinggalin halaman ini, besok lanjutnya halaman yang sama lagi dibahas. Sekarang masih meeting 1 ya. Masih unit 1 di sini. Nanti kita masih di unit 1 ketika kita ada kelas lagi hari Minggu nanti. Jadi kita nggak skip gitu. Jadi tetap belajar yang sama pelajarannya. Oke. Enggak juga. Enggak. Kan maksimum emang kita 1,5 jam. Biasanya memang 1,5 jam juga. Jadi kelasnya bisa habis itu 30 pertemuan. Ya, kalau 1 jam berarti 45. 45 hari. Iya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ya. Oh iya iya. Karena ini ya kita biasanya saya juga kalau ada kelas 1,5 jam, bahkan bisa ngaret sampai 2 jam. Iya. Gimana sampai di sini, ada pertanyaan? Oke, belum ya. Ini sudah. Jadi adjektif sudah dipelajari ya. Coba kita catat di sini dulu. Ups. Kata, jadi subjek sudah ya. Subjek sudah dipelajari. Kalau saya sarankan Mbak Miftah ketika belajar itu buat definisi yang pendek atau buat pengertian yang pendek. So next time Mbak Miftah itu bingung ya dengan subjek, itu sudah punya definisi yang gampang diingat. Artinya apa? Subjek ini kan panjang ya kalau dijelaskan. Subjek adalah orang-orang yang dapat melakukan sesuatu atau terkadang disebut sebagai pelaku. Nah itu kan panjang. Jadi tinggal dibuat sederhana aja, subjek adalah pelaku. Nah, selesai. Oke, kata selanjutnya adalah verbs ya. Verbs adalah kerjaan ya, udah selesai. Ya kata kerja atau ya kerjaan ya. Kita buat saja kata kerja. Atau action.
Nah, setelah subjects, verbs, ada juga apa tadi? Objects. Iya, ada objects. Objects adalah masih ingat? Iya, penerima perlakuan. Oke. Lalu ada kata sifat atau yang kita label dengan adjectives ya. Adjectives adalah apa tadi? Ya, betul, betul. Oke, betul. Jadi kata sifat sederhananya ya. Ya, kata sifat. Nah, coba kita bikin kalimat menggunakan 4 hal ini. Oke, aku duluan ya, Mbak Miftah. Nanti silakan Mbak Miftah tiru. Tinggal ganti-ganti aja subjeknya, ganti kata kerjanya, ganti objeknya juga, dan ganti adjektifnya. Sebagai pelaku, aku pilih she. Oke, she ini ngapain? She ini enaknya menggambar deh ya. Menggambar, draws ya. Menggambar apa? Menggambar gunung ya. Jangan gunung deh. Menggambar sepeda, dan sepedanya itu sifatnya indah. Oke, indah berarti bagus ya. She draws a beautiful bicycle. Nah, ini dia. Dia menggambar sebuah sepeda yang bagus atau indah. Ini dia. Nah, silakan Mbak Miftah, take your time ya, manfaatkan waktunya dan buat kalimat yang mengandung 4 unsur kata-kata di atas: subject, verb, object, adjective. Oops. Dipilih dulu subjeknya. I, okay, that's good. Nonton. Look, melihat. Kalau nonton, ya, let me help you. Watch, ya betul. I watch. I watch. Kalau Oke, I watch Mahalini. I watch Mahalini. Ayo, kata sifatnya di mana? Mahalini ini, iya. Iya. Ayo, kata sifatnya gimana? Mahalini ini orangnya bagaimana sih? Iya. Cantik bisa. Iya. Mahalini, berarti Mahalini cantik. Gimana itu? Ayo, bentuk posisinya. Ayo, kan kan tadi begini ya. Jadi kata sifatnya dulu, lalu objeknya. Atau atau noun-nya ya, kata bendanya. Jadi di sini ya, Mahalini. Ya, betul.
Betul, bisa. I watch The Beautiful. Oke. Iya. Saya nonton Si Cantik Mahal ini. Ya. Uh, for your information again, cantik itu ada beberapa kata yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi salah satunya adalah pretty. I watch The Pretty Mahal ini. Nah, kalau tadi ya Mbak Miftah mau mengolah vocabulary ya. Vocabulary kan kosakata ya. Caranya salah satunya itu main lawan kata atau yang disebut antonim ya. Dan satu lagi main persamaan kata atau sinonim. Ya. Kalau lawan kata, let's see, kita punya misalnya tadi expensive jadi cheap ya. Kalau beautiful, biasanya cantik ya. Lawan katanya adalah lawan katanya beautiful adalah ugly ya. Ya. Tapi kalau kita membahas ini untuk contoh antonim ya. Contoh antonim. Contoh sinonim persamaan kata. Misalnya kita bahas beautiful juga ya. Apa yang sama dengan beautiful? Gorgeous. Nah, gorgeous adalah cantik juga. Oke? Nah, ini cara bermain atau cara kita mengexpand atau memperluas kosakata vocabulary. Jadi, next time Mbak Miftah ngobrol sama orang, jadi nggak ulang-ulang, she's beautiful, yes, she's very beautiful, nggak gitu-gitu terus ya. Tapi bisa diganti, she's pretty, she is gorgeous, ya. Jadi bisa diganti-ganti. Oke? Nah, itu sampai di sini Mbak Miftah udah membentuk kalimat ya, kalimat yang sempurna. Congratulations. Yeah. So that's itu progress ya. It's okay karena kan kita masih banyak pertemuan and then sometimes Mbak Miftah itu bakalan ngerasa, to be honest ya, jujur aja, bakalan ngerasa bosan atau jenuh belajar. And then ya this is the reality ya. Ini memang kenyataannya. Terkadang kita bosan dan sometimes we have no options. Terkadang kita nggak punya pilihan lain selain memaksakan diri. Itu dia. So just start ya. Even when you feel bored. Jadi mulai aja walaupun Mbak Miftah ngerasa agak bosan saat itu. Tapi paksakan dirinya. Boleh dicatat di bukunya Mbak Miftah ada tugas yang akan kukasih. Ya. Tugas yang akan kukasih adalah yang pertama, sambil dibuat di sini juga ya supaya kita sinkron nanti. Ini aku hapus dulu. Set. Tugasnya yang pertama adalah jelaskan perbedaan penggunaan dengan an dan the dalam bahasa Inggris. Ya. Dan the. Oke? Ya, yang kedua, tugasnya cuma 2 ya. Buatlah kalimat. Buatlah 5 kalimat atau sentences yang mengandung subjek, subjek, lalu verb, lalu objek, lalu adjektif. Nah, tugasnya 2 aja, tapi yang dikerjain jadinya 6. Oke?
dikumpulkannya submissionnya via WhatsApp aja. Jadi kalau sudah selesai nanti dikirim di WhatsApp sebelum kelas kita yang hari Minggu ya. It's up to you. Ya, terserah. Ya, it's up to you. Yang penting tersampaikan ke saya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pakai the. Oh. Oke. Jadi tugas. Ya udah. Coba dulu di tugas, nanti kita bahas, oke? Sampai sekarang di sini kita lanjut dulu ya di slide-nya. Alright. Ini klausa tadi sudah kita bahas ya. Tapi untuk klausa, jadi sebenarnya ada detailnya lagi. Ada pembahasan yang lebih mengkerucut. Jadi di klausa itu sebenarnya dibagi dua klausa. Ada independent clause di sini ya. Lalu ada dependent clause. Ya, she was a football player, atau kita ganti aja untuk kalimatnya ya, klausanya kita ganti. Aduh. Excuse me. Ini saya hapus aja deh. Aduh. Oke, ini saya hapus aja. Jadi ada dua ya, sama aja tadi. Independent clause dan dependent clause. Independent clause, apakah Mbak Mifta pernah dengar istilah independent woman? Jadi perempuan yang mandiri atau berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Lalu ada juga dependent clause. Maka kalau independent mandiri, kalau dependent berarti dia perlu bantuan, dia perlu betul sekali, dia butuh orang lain untuk melengkapi dirinya ya. Tanpa adanya orang lain dia tidak bisa terbentuk, atau maksudnya nanti tidak akan jelas dalam hal klausa ini. So let's see. Kita punya he orders food, atau dia memesan makanan. Dia memesan makanan merupakan independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia bisa jadi tidak perlu detail tambahan. Dia tidak perlu informasi lain untuk melengkapi kalimatnya. Dia pesan makanan, selesai. Right? Jadi dalam bahasa Indonesia kita juga bisa bilang dia lagi pesan makan, atau dia lagi ngantuk, atau dia lagi naik motor, atau dia lagi olahraga, selesai. Tapi ada juga yang namanya dependent clause. Nah, kalimat yang perlu tambahan informasi. Jadi kita bisa lihat di sini, when he needs to eat. Kira-kira bahasa Indonesianya apa ya? Iya, betul sekali. Ketika dia butuh makan. Maka kita bisa simpulkan di sini. Ini saya ganti dulu ya. When he needs to eat, he orders food. Benar nggak? Nah, maka di sini kita lihat ada dua klausa atau dua clauses yang disatukan membentuk kalimat. Nah, di bagian ini, di bagian ini, bagian pertama ini adalah bagian dependent clause-nya. Artinya kalimat ini butuh informasi tambahan. Karena kalau kita bilang saat dia perlu makan, kayak nggak selesai dong kalimatnya. Saat dia perlu makan, dia pesan makanan, baru selesai kalimatnya. Oke, sampai di situ ngerti ya? Right? Oke. Nah, coba kira-kira dalam bahasa Indonesia dulu deh. Mbak Mifta, bisa kasih kalimat apa ya untuk menyatukan dependent clause dengan independent clause?
aku bantuin ya. Jadi boleh menggunakan before ya, after, when boleh, while boleh juga ya. Nah, silahkan. Kalau before kan sebelum, after sesudah. Mm-mm. Iya. Yeah. Oke, good job. Ya. Yeah. Sebelum keluar rumah, dia harus pakai sendal. Oke, sebelum bahasa Inggrisnya ada di sini. Ya, yeah, before. Sebelum dia laki-laki atau dia perempuan? Before she. Ya, yeah, before she. Kalau pergi sama keluar boleh sama. Boleh ya, boleh. Boleh go. Tapi di sini kita menggunakan goes ya, karena ketemu she. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Before she goes keluar. Keluar bahasa Inggrisnya adalah iya, yeah. Before she goes out. Ya, yeah, betul. Oke. Okay. Before she goes out, nggak perlu ditambahin lagi, nggak apa-apa. Iya, udah oke, udah membentuk kalimat yang sempurna. Dia harus, ya, atau langsung aja dia pasang sepatu. Oke. Mengenakan sepatu. Benar, boleh. Ya, she has. She has. She has a shoes. Unfortunately no, sayangnya enggak. Karena di sini adalah sebuah, tapi di sini artinya untuk shoes ya, artinya sepatu-sepatu. Jadi tidak masuk ya, karena kita selalu memakai sepatu dua kan. Jadi nya tidak bisa. Iya betul. Before she goes out, she has shoes. Sebenarnya seperti ini ya, tambahin on. Atau bisa lebih disederhanakan. Before she goes out, ya, she puts her shoes on. Ya. Ini dia. Jadi boleh pilih yang atas, boleh ya. Yang bawah juga boleh. Oke, good job Mbak Miftah. Ini sudah membentuk kalimat yang sempurna. Well done. First meeting ya. Jangan lupa nanti dibuat 5 kalimatnya ini ya untuk tugasnya. Oke, any questions sampai di sini? Ada yang bingung? Yang mana? She has her shoes on. Oh, ini kata kerja. Oh. Oke. Oke, no problem. Gak apa-apa. Nanti kita akan coba olah supaya makin kaya dengan kosakata atau vocabulary. Oke, I think sudah jam 10. Bunyi jamnya. Ya. Bunyi ya. Oke, it's time for some rest ya. Again, jangan sungkan ya Mbak Miftah untuk just WhatsApp me ya. Text me
Kalau ada yang dibingungkan atau you need help ya dengan bahasa Inggris, then you can ask me whenever you want, okay? And then nanti juga akan dibuatkan grup. Saya sama tim juga lagi merancang gimana supaya kita bisa bikin community. Nanti mungkin Mbak Miftah akan di-invite langsung ke grup ketika sudah oke semuanya. Oke? Apakah ada pertanyaan before we end the class? Ya. Betul sekali. Main-main di antonim dan sinonim. Itu aja, dua itu. Kalau nanti ada free time ya, waktu-waktu luang yang main game, bisa Mbak Miftah main wordplay, ya wordplay permainan kata-kata. Nah nanti di situ kelihatan itu, menambah-nambah vocabulary-nya. Okay, if you have no more questions, we will end the class. Thank you for attending the first appointment. Terima kasih Mbak Miftah. Again, welcome. Welcome aboard. Yeah, bye bye Mbak. See you on Sunday. Yeah.